Salam saudaraku, selamat pagi. Saya senantiasa berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas hadirat-Mu. Kau kumpulkan kami bersama-sama di sini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau berikan kami senantiasa urapan-Mu sehingga kami memiliki hati yang senantiasa menyala-nyala memuji meninggikan nama-Mu. Kami siap Tuhan memuji-Mu Tuhan, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dengan hati kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Kami naikkan doa kami untuk Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Mari kita naikkan pujian Allah sumber kuatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami Bapa. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau milikku di surga. Amin Tuhan. Tiada yang ku ini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami Allah. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Terpuji Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kami ada sampai dengan hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau hiasi
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus baik, rancangan-Mu indah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki-Mu Bapa. Engkau Allah yang ajaib. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan anugerah-Mu yang begitu melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan Tuhan, namun saat ini kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami dengan firman-Mu, kebenaran firman-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pengurapan Roh Kudus kami butuhkan selalu, sehingga apa yang kami dengar sungguh dengan kekuatan kemampuan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bagi seseorang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan atau pembelajaran dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan sharingkan atau bagikan segala sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran saya, dan khususnya GBI sedang mencanangkan ialah tahun kesehatan rohani. Puji Tuhan. Tema yang terambil saat ini adalah kasih mula-mula. Kita akan baca dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Wahyu 2 ayat 2 pertama. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Puji Tuhan. Itulah teguran Tuhan bagi setiap, khususnya waktu itu di Jemaat Efesus, Tuhan menegur melalui firman-Nya, melalui Rasul Yohanes, firman dinyatakan. Dan bagi setiap kita pun, kita harus, ya saudaraku, meneliti keadaan rohani kita saat-saat ini. Apakah kasih yang mula-mula masih ada terdapat dalam hidup kita atau tidak? Dan inilah yang kita nyatakan, Tuhan yang menyatakan bagi setiap kehidupan kita. Kasih mula-mula itu apa sih saudaraku? Kasih mula-mula adalah, kalau kita percaya, kita lahir baru. Lahir baru adalah percaya pada Yesus, bertobat, dibaptis secara selam, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kepenuhan Roh Kudus sudah setiap harinya menjadikan kita sebagai anak Allah. Dan kita percaya itulah kita dengan kasih yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan kasih Yesus itu luar biasa saudaraku. Dia tidak memandang siapa kita. Yang penting kita membuka hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya kasih itulah yang mula-mula menggebu-gebu dalam kehidupan kita. Kita tahu, percaya, saya pun mengalami betapa luar biasanya kasih yang mula-mula yang Tuhan berikan. Betapa hati itu begitu luar biasa, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan terlebih lagi dalam membaca firman-Nya setiap hari, setiap saat. Ada kala, ada waktu yang terbaik kita berikan bagi Tuhan, khusus membaca firman Tuhan dan doa dan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan terlebih lagi untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun status kita, saat itu juga Tuhan terus membuat kita lebih bersemangat di dalam Tuhan, supaya nyata sungguh kasih mula-mula itu hidup di dalam kita dan menghidupi segala sesuatu yang kita layani. Dan juga kita tahu, sudah bilang kan, apakah ciri-cirinya orang yang memiliki kasih mula-mula? Satu, mereka bertekun dalam pelayanan. Ini diambil dalam ayat
yang 2a, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Itulah orang-orang yang memiliki kasih yang mula-mula, mereka bertekun dalam pelayanan. Kita percaya mereka yang sungguh-sungguh mengalami kasih yang mula-mula, Tuhan ubahkan cara hidup, pola pikir mereka semuanya hanya untuk pelayanan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, saudaraku, dalam pelayanan itu. 1, pelayanan ke dalam, dan 2, pelayanan keluar. Yang pertama yang kita tahu, pelayanan ke dalam adalah bersekutu dengan Tuhan, dengan kasih mula-mula, dengan kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan. Baik baca firman Tuhan, doa-doa juga, dan juga kita harus diubahkan oleh Tuhan untuk melayani keluarga kita. Itulah pelayanan ke dalam, dan pelayanan keluar baru pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita rindukan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Jangan mikir kita sepertinya ada orang salah kaprah ya, saudaraku. Kalau mereka sudah melayani pekerjaan Tuhan, mereka sudah mencakup seluruhnya. Yang Tuhan inginkan adalah ketika yang khususnya perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus itu melayani Dia terlebih lagi dalam setiap kehidupan kita, supaya nyata kasih mula kita terus menggebu-gebu. Dan kita percaya terus hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, semakin melekat di dalam Tuhan. Dan juga dengan efek dampaknya ketika kita sudah melakukan hubungan dengan Tuhan lebih melekat dan kuasa Roh Kudus menyertai kita, maka kita melakukan pelayanan keluar untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Banyak kali orang salah ketika mereka sudah melakukan pelayanan tidak peduli pelayanan ke dalamnya, sehingga itulah sekian lama akhirnya kasih mula-mula itu semakin redup, semakin dingin, dan lama-lama mungkin ya kasih mula-mula itu tidak ada lagi. Dia pikir dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan tekun, dia seakan-akan sudah melakukan untuk Tuhan semuanya. Itu ada perbedaan, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh, kita benar-benar dimenangkan oleh Tuhan, sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Roh Kudus selama dalam pelayanan kita, dan kita percaya kita pun rindukan bagi kalau seorang suami istrinya belum dalam Tuhan, ya terus melayani supaya dia pun di dalam Tuhan bersama-sama. Itu pelayanan ke dalam, supaya seperti amat agung Tuhan Yesus, saksi dari Yerusalem, rumah tangga kita adalah Yerusalem. Itulah supaya di mana kita memenangkan keluarga kita dulu, supaya kita keluar pun tidak menjadi cemooh orang lain. Yang kedua, saudaraku, orang yang memiliki kasih mula-mula adalah orang yang berani membongkar kepalsuan atau menyatakan kebenaran. Tapi berbalik dari itu semua, kita pun harus meneliti kehidupan kita. Walaupun kita mungkin pertama memiliki antusias, semangat di dalam Tuhan, tapi kita harus berdasar dalam kebenaran firman Tuhan, karena fondasi kita adalah firman Tuhan. Tolak ukur segala sesuatu yang kita perbuat di dalam Tuhan adalah firman Tuhan, hingga kita pun bisa menegur orang, menyatakan kesalahan orang lain. Jadi bukan menghakimi. Kita percaya kalau kita jujur di dalam Tuhan, Tuhan terus berkenan kepada dia, dan kita percaya orang pun diberkati oleh nasihat yang kita lakukan. Jujur kepada sesama dan jujur kepada Tuhan. Seperti kalau kita sebagai seorang pengusaha atau yang berusaha dalam berdagang apapun juga, dalam bekerja apapun juga, modal kita adalah jujur. Jujur adalah sungguh-sungguh bisa dipercaya oleh orang, bahkan oleh Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang, hingga kita tidak menjadi cemooh ketika kita benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Contohnya, saudaraku, apakah saudara jujur untuk menggalikan persepuluhan yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita? Kalau kita jujur, ya, apalagi kepada manusia, pada Allah yang kita nggak kelihatan, kita tidak jujur. Itulah hal kedua ketika seorang memiliki kasih yang mula-mula, saudaraku, berani membongkar palsuan, tapi mereka pun harus mempunyai dasar, yaitu bahwa mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan seperti
Kau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di depan matamu tidak kelihatan. Seringkali orang menghakimi orang dengan tidak ada fakta, sama asumsi aja, supaya membenarkan dirinya padahal dirinya lebih banyak kesalahannya. Itu hindarkanlah dari setiap kehidupan kita, saudaraku, supaya kita kasih yang mula-mula tetap ada dalam kehidupan kita. Kita melayani, kita bertekun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga banyak orang dimenangkan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, ciri-ciri orang yang memiliki kasih yang mula-mula: bersabar dalam penderitaan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya akan hidup tanpa masalah dan penderitaan. Firman Tuhan mengatakan juga kalau setiap orang ingin beribadah kepada Tuhan harus siap menerima aniaya. Itulah bagian dari kehidupan kita. Kalau sudah menghadapi segala sesuatunya, mungkin banyak kasus hingga orang yang dikasih mula-mulanya semakin dingin. Setiap orang juga ngasih dirinya sendiri. Itulah zaman-zaman akhir sekarang terjadi, saudaraku. Tapi kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita berharap bahwa Tuhan terus menopang kita. Ya, Roh Kudus menuntun kita terus memberi kekuatan, kemampuan bagi setiap pelayanan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan kita percaya hal-hal apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, itu kan ujian dari Tuhan supaya iman kita meningkat terus, saudaraku. Saya berlama dengan teman-teman, dengan seorang yang punya kemurahan hati untuk membagikan berkat ke daerah Ciranjang, Cianjur. Kami bertemu dengan orang-orang suku Sunda, saudaraku. Mungkin daerah tempat situ mereka berkumpul memang satu daerah yang sejak zaman Belanda katanya memang udah jadi dusun orang Kristen. Dia menceritakan mereka dari Garut meninggalkan keluarga mereka karena nama Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu. Itu pemicu bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani orang-orang. Dan kita, jauh sekali ya. Apa sih penderitaan kita di kota dalam melayani jemaat-jemaat, dan juga jemaat-jemaat pun harus melihat kalau mereka dan kondisi itu mereka berani meninggalkan, bahkan mereka siap untuk mati kalau mereka dianiaya. Berapa orang sudah ditangkap, tapi puji Tuhan karena kuasa Allah mereka dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka tidak diapa-apakan, sehingga mereka terus dengan inisiatif mereka dengan kasih yang mula-mula terus menginjil saudara-saudara yang lainnya. Kadang-kadang mereka balik lagi ke kampung, saudaraku. Jika mereka ada yang tadinya preman terus diusir dan bertobat demi Yesus, dan mereka balik lagi ke sana, ada suatu perubahan dalam hidup dari orang-orang ini yang Tuhan ubahkan, hingga mereka melihat luar biasa gitu. Itulah kalau dibandingkan kita, penderitaan apa karena nama Yesus, karena persoalan masalah kehidupan jauh dibandingkan mereka. Mereka di sana tinggal di rumah singgah apa adanya dengan kehidupan sebagai buruh tani, ada juga yang berjualan di warung kecil. Memulai mereka itulah saya menjadi memicu supaya saya lebih giat lagi, kami lebih giat lagi dalam pelayanan, dan juga mereka pun terhibur, ada orang yang mendatang memotivasi mereka kembali, memberi mereka semangat kembali. Itulah 3 hal di mana kasih mula-mula harus tetap ada dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar tekun dan rajin dalam pekerjaan melayani, baik melayani pekerjaan Tuhan, bahkan juga melayani Tuhan secara pribadi. Dan juga keluarga kita mungkin masih banyak yang belum bertobat. Kita berseru sama Tuhan biar Tuhan juga menjamah mereka, dan juga kita layani hingga mereka menerima Yesus. Dan juga kita percaya dengan kekuatan Roh juga, sebagai orang-orang yang mempunyai kasih mula-mula berani membongkar segala hal-hal yang tidak berkenan secara mata jasmani juga kelihatan gitu ya. Kita beri nasihat dengan firman Tuhan sehingga mereka pun berbalik kepada Tuhan, dan juga kita pun siap dengan resiko apapun juga
harus menderita karena nama Yesus. Sekarang saya nanya, apa kondisi keadaan saudaraku? Kondisi saudara semua. Apa saudara rohani saudara sehat di dalam Tuhan? Apa sakit? Nah inilah, kalau kita sakit, ya firman Tuhan mengatakan bertobat, lepaskan segala hal-hal yang Tuhan tidak inginkan yang ada dalam diri saudara. Kebencian, dendam, iri hati, apapun hal-hal yang tidak berkenan, yang mengganjel atau menghalangi, merintangi, sehingga kasih mula-mula itu tidak datang kepada kita. Itulah yang harus kita lakukan, saudaraku. Jika rohani kita tidak sehat, baiklah kita terus menterapi rohani kita melalui makanan-makanan, yaitu baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya, berdoa terus, dengan juga menambahkan ya, pujian penyembahan, mesbah keluarga, supaya sungguh-sungguh kita dibalikan kasih yang mula-mula dalam kehidupan kita, hingga kita terus semangat dalam Tuhan, menggebu-gebu terus, supaya nyata hidup kita jadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan disenangkan oleh apa yang kita lakukan. Saya juga bersyukur untuk dalam masa pandemi ini Tuhan menyatakan, dulu saya pikir saya pelayanin biasa-biasa aja, bahkan doa pun ya masing-masing dengan istri. Tapi puji Tuhan, ketika pandemi datang, berbalik kepada Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh, melepaskan segala kenyamanan kita berikan untuk Tuhan, baik dalam pujian penyembahan, baca firman Tuhan, berdoa syafaat, terus dilakukan. Bangun pagi-pagi sebagai suatu hal yang begitu luar biasa yang saya dapatkan daripada Tuhan, karena pemulihan daripada Tuhan. Karena kita ingin terus hidup kita mempunyai kasih yang mula-mula, supaya Tuhan disenangkan dan berkenan apa yang kita jalani. Itulah sharing saya, pelajaran kita saudaraku, dengan kasih mula-mula supaya rohani kita sehat, yang dianjurkan oleh khususnya dari GBI, dicanangkan untuk tahun 2022 ini. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya, berikan kami terus kasih yang mula-mula Tuhan, dan kami mau tekun melakukannya Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya tangan-Mu selalu menopang, menuntun kami, supaya kami terus tetap berteguh di dalam Engkau Tuhan, dan lebih lagi tekun mengalami Tuhan, mengalami hadirat-Mu selalu yang selalu dirindukan setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus terus mengingatkan kami, membangkitkan kami, supaya roh kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Biar Roh Kudus terus menyampaikan setiap kami yang benarkan di rumah Tuhan, dan melihat melakukan ibadah online ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, hingga mereka sungguh-sungguh lebih lagi dipicu lagi untuk memiliki kasih yang mula-mula yang mungkin selama ini sudah mereka tinggalkan, sudah redup, sudah dingin Tuhan. Namun kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat ya Roh Kudus memampukan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk GBI, karena GBI adalah alat-Mu memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan, dan melalui GBI juga Tuhan amat agung dituntaskan. Tuhan kami berkati juga Ketua Umum GBI Pak Rubin Abraham dengan seluruh keluarganya, seluruh staf dan ketua-ketua BPP, dan juga ketua BPD yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Tuhan memberkatinya juga Tuhan, dan khususnya berdoa untuk ketua BPD Jabar Pak Satria Tuhan dengan seluruh staf pengerjanya Tuhan, dan juga perwil dan sektor-sektor yang ada. Tuhan memberkatinya Tuhan dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Terus Pak Satria diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan untuk menjadi Tuhan teladan atau juga menjadi berkat
bagi orang-orang yang dibina Tuhan dalam BPD Jabar ya Tuhan, khususnya biar BPD Jabar punya kerinduan Tuhan untuk memenangkan suku Sunda ya Tuhan, bagi kemuliaan nama Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga seluruh keberadaan jemaat-jemaat Tuhan, baik nang GB Jalan Merak, GB Ranca Bogor, GB Semplak, GB Karupan, GB Kandang Roda. Berkat-Mu tercurah dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Berkati mereka yang usaha pekerja ataupun juga yang Tuhan, bahkan juga menyembuhkan mereka yang saat ini mengalami sakit apapun juga Tuhan. Ya, berkat-Mu terlimpah di dalam Yesus Kristus bagi kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah yang ada, Tuhan Kau berkati Presiden kami Pak Jokowi dengan wakilnya Tuhan Pak Mahfud Amin Tuhan, dan seluruh kementerian-kementerian yang ada dan seluruh staf-staf yang ada Tuhan, biar mereka bekerja sama untuk memajukan Indonesia Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada dalam setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga kesejahteraan ada di bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah dalam nama Yesus untuk wali kota kami Pak Bim Arya dan wakilnya Tuhan. Terus berkati kehidupan mereka, berikan hikmat-Mu, takut akan Tuhan, terus bisa memimpin kota ini dengan baik dan adil Tuhan, dan kesejahteraan ada di dalam kota ini melalui pemimpin kami Tuhan, wali kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan tangan kasih Tuhan terus menyertai seluruh kehidupan kota kami Tuhan. Biar kota kami jadi kota yang bersih, aman, tentram. Terima kasih Bapa. Serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini Tuhan, dengan setiap aktivitas kami. Kami percaya perlindungan Allah, terus berkat-berkat Tuhan tercurah dalam Yesus Kristus. Kami siap menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kuasa, kemenangan, bahkan sukacita dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat dan janji Allah dalam hidupmu. Apa yang kau butuhkan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, dan tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.